حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa mendapat limpahan rahmat, barokah, ridho dan ampunan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali Allah Ta'ala memudahkan kita semua berkumpul bersama di masjid ini, Bapak Ibu. Tentunya besar sekali harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan yang kita lakukan dalam perkumpulan ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua, menjadi sumber datangnya ampunan Allah Ta'ala buat kita semua. Dan kita bertawassul kepada Allah dengan yang kita lakukan malam hari ini, dengan amal soleh ini, mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Oke, jadi malam hari ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang hukum dua akad dalam satu akad jual beli. Pernah mendengar ya? Ya, jadi akad jual beli tapi di dalamnya ada dua akad. Itu panjenengan bisa membuka Bulughul Maram ya, kitab jual beli. Itu hadis nomor 19. Dari bab jual beli itu hadis nomor 19. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya, an bai'ataini fi bai'ah. Artinya beliau melarang dua akad dalam satu akad jual beli. Baik itu kan jual beli kan, bai'ah itu satu jual beli. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli pada satu jual beli. Artinya ya satu akad itu tidak boleh terjadi dua akad gitu loh. Ketika satu transaksi ya satu aja akadnya, jangan dua. Ini riwayat Ahmad, Nasa'i, ya. Kemudian disahihkan Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Sementara dalam riwayat Abu Dawud itu Nabi begini bunyinya, man ba'a bai'ataini fi bai'atin, man ba'a barang siapa yang menjual bai'ataini dua akad ya, fi bai'atin dalam satu akad jual beli, dalam satu transaksi,
falahu aukasuhuma, maka baginya yang paling buruk. Yang paling buruk awir riba atau riba. Nggih. Hadisnya hasan Bapak Ibu, hadisnya hasan, maka bisa dijadikan sebagai pedoman ya. Karena hadis itu kan terbagi menjadi sahih, hasan dan dhaif ya. Sahih dipakai, hasan dipakai, dhaif ini yang tidak bisa dipakai. Ya banyak perselisihan lah tentang hadis dhaif, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Tapi kalau sahih sama hasan ini pasti bisa dipakai. Nah, tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tadi kan Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang 2 akad dalam 1 akad jual beli, 2 akad dalam 1 transaksi jual beli. Nah ini para ulama berbeda pendapat, maksudnya 2 akad dalam 1 transaksi itu ya opo begitu. Nah, ada yang mengatakan Bapak Ibu maksudnya itu seperti ini. Aku jual kain ini kepadamu tunai harganya 10 juta misalnya ya. Atau kredit seharga 20 juta. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi aku jual kain ini kalau tunai 10 juta, mobil ya, motor kalau tunai 10 juta, kalau kredit 20 juta. Ada yang mengatakan bahwa 2 akad dalam 1 transaksi contohnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Tapi jangan ditelan dulu karena ini pendapat ulama gitu loh. Nanti kita jelaskan yang benar yang mana. Yang kedua itu maknanya seperti ini. 2 akad dalam 1 akad jual beli itu salah satu dari kedua belah pihak mensyaratkan kepada pihak lain akad yang berbeda. Seperti akad salaf atau jual beli. Salaf itu apa? Halo? Napa? Salaf. Loh, salaf itulah sing salaf khalaf enggak, salaf itu pinjaman utang ya, salaf. Jadi akad jual beli dicampur dengan akad utang gitu loh. Akad jual beli dicampur dengan akad sewa. Akad jual beli dicampur dengan akad kerjasama atau semacamnya. Ini tidak boleh. Ada yang mengatakan seperti itu. Contohnya bagaimana? Contohnya aku jual mobil ini kepadamu seharga sekian, tapi syaratnya kamu jual mobilmu kepadaku harga sekian. Bisa dipahami ya? Kan ada 2 syarat di situ. Jadi aku jual mobil ini 50 juta, tapi syaratnya mobilmu jualan kepadaku 20 juta. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa 2 akad dalam 1 akad transaksi seperti itu contohnya. Atau aku beli mobilmu, tapi syaratnya omaku tukun. Aku beli mobilmu, tapi syaratnya rumahmu sewa nonang aku. Aku beli mobilmu tapi syaratnya aku bendino terno gratis nang kantor ya gitu. Nah itu ada yang mengatakan seperti itu. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga yang dimaksud dengan 2 akad dalam 1 akad jual beli, dalam 1 akad transaksi jual beli Bapak Ibu, itu seseorang menjual 1 barang secara kredit seharga 100. Nek kredit 100 ya. Jadi tak jual 100 kan ke sampean. Kredit. Kemudian setelah itu membelinya. Jadi sudah sampean beli kredit 100. Ketika berjalan itu tak beli tunai 80 juta. Bisa dipahami ya? Pernah ada enggak jenengan seperti itu? Jadi saya menjual mobil ke sampean 100 juta kredit ya. Ini masih berjalan, belum selesai, terus wis tak tukune 80 juta. Nah, kalau seperti ini itu namanya jual beli inah. Ya jual beli inah itu ya salah satu transaksi riba Bapak Ibu. Dan yang paling dibenarkan oleh Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah itu pendapat ketiga ini.
Kalau yang pertama, kedua itu bukan akad, bukan dua akad dalam satu akad transaksi, enggak. Jadi yang dimaksud dengan dua akad pada satu akad transaksi adalah yang ketiga tadi ini. Dan itu masuk dalam bagian riba. Jadi contohnya kembali, saya menjual ke sampean mobil 100 juta kredit, masih berjalan belum lunas, tak beli lagi dengan harga 80 juta. Itu tentang dua akad pada satu akad transaksi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka baginya yang paling buruk di antara keduanya atau riba. Tadi kan aukasuhuma, aukas dari kata alwakes, ya. Alwakes itu artinya pengurangan. Jadi artinya seseorang yang menjual mobil, ya misalnya seharga 100 juta tadi kredit, berjalan, kemudian dia membeli lagi, ya membeli lagi seharga 80 juta tunai, maka ini tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, akad tersebut tetap berjalan tapi riba. Riba boleh enggak? Halo? Enggak boleh nggih. Apa dalilnya kalau enggak boleh? Dilaknat, ya. Jadi Nabi itu melaknat akilar riba, yang makan riba. Wa mukilahu, yang memberi makan riba. Siapa yang memberi makan riba? Ya jenengan sing ngutang-ngutang niku. Ya apa ndak? Wa katibahu, yang mencatat riba, wa syahidaihi, dan dua orang saksinya. Wa qala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hum sawa, mereka semua sama dosanya. Riba, Pak. Ya, nah ini makanya kita harus berhati-hati Bapak Ibu dalam bekerja ini. Jangan sampai kita itu pulang, kita belajar ini kan tujuannya biar ngerti halal haram kan. Biar ketika kita kerja itu nggak sembarangan, nggak ngawur seperti oleh duit, enggak. Sampean oleh duit ya, tapi halal apa haram, masalahnya kan begitu. Nah itu adalah barang riba, barang haram, bekas jual beli gharar, nggak jelas, nipu orang ya. Kita bawa pulang, Mbak. Terus kita berikan istri kita berikan anak kita. Ngono kok kepengin masuk surga bersama-sama sekeluarga tanpa adab, tanpa hisab bilang. Ya ngapun dan lagi surga mbahmu, kan begitu kan? Nah, makanya kita itu berhati-hati di situ. Wong orang makannya haram aja, sedekah enggak diterima. Orang yang dia itu barang haram, ya, barang haram digunakan haji kan enggak diterima kan? Meskipun dia angkat tangan, ya Robbi, merengek-rengek di Arafah itu. Makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, tumbuh dari barang-barang haram. Kata Nabi, fa'anna yustajabu lidzalik. Ya mana bisa kayak begitu dikabul noilo itu, kalau bahasa kasarannya seperti itu. Ya. Jadi kita perlu berhati-hati di sana. Kalau memang panjenengan cita-citanya pengen masuk surga sekeluarga, ya kan? Berarti hati-hati mulai sekarang sing sampean pangan itu makanan sing halal apa haram gitu. Bahkan kadang-kadang dikasih orang pun itu sampean delok, Pak, iki bener apa ndak gitu kan. Dikasih orang hadiah dipangan, nah tiba ngapunten itu telur pasca misalnya. Atau hadiah karena pas ada tetangga itu Natalan, itu jangan makan haram, ndak boleh, Pak. Ya. Kenapa? Karena apapun yang dibuat dalam rangka momen yang haram dilakukan. Coba jenengan, Natal itu apa sih? Kan perayaan kelahiran Tuhan, ya kan? Terus bikin makanan-makanan, jenengan dikasih jenengan makan. Berarti sama dengan jenengan membenarkan Tuhan lahir, ya kan? Terus mana arti lakum dinukum waliyadin? Pasca. Ini pasca itu kematian Tuhan apa? Tuhan diangkat? Kenaikan atau gimana? Halo? Diangkat nih setelah mati. Iya, Tuhan mati diangkat. Sing angkat sapa? Masa malaikat? Malaikat berarti hebat malaikat, nggak mati kok Tuhan mati, ya kan? Gitu. Jadi hati-hati Bapak Ibu, yang kita makan tuh hati-hati, Pak. Hati-hati sekali. Jadi ada perkara syubhat, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara syubhat, abu-abu.
La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Tidak diketahui kebanyakan orang. Jadi banyak orang itu tidak ngerti, tapi ada yang ngerti, Pak. Cuma kebanyakan tidak ngerti. Itu perkara subhat. Famanittaqos syubuhati, kata Nabi, barang siapa yang menghindari perkara syubuhat, faqadistabro alidinihi wa irdih. Maka dia sudah membersihkan, menyucikan agama dan kehormatannya. Waman waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang dia itu anak perkara subhat diembatai, diceguriai, maka pasti dia terjerumus dalam yang haram. Sekarang Agustusan gini, Pak. Kan banyak orang itu lomba-lomba ya kan. Jadi kan suruh bayar enggak? Halo? Enggak tahu mbok iuran mbok apa, tapi kan ada lomba, mbok jalan sehat, mbok apa, tapi dikasih kupon suruh beli. Nah, si menang itu apa itu? Hadiah itu apa itu? Judi kan? Itu judi. Nah itu kan banyak orang enggak ngerti, Pak. Malah banyak takmir-takmir mengadakan seperti itu. Nah makanya ini penting, itu judi enggak boleh. Ini memang pingin carilah sponsor lah, enggak usah bayar kayak beri kupon nanti diundi menang, itu halal, Pak. Tapi kalau jenengan bayar terus itu digunakan beli hadiah dari kupon-kupon yang banyak, itu haram, itu judi itu, ya Allah gitu. Tapi jangan pun ngerti kan sebelumnya. Ya sudah tahu kan insyaallah. Iya. Ini Bapak Ibu. Jadi akad tadi tetap berjalan tapi riba. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, dia mengambil yang lebih rendah dari keduanya, yaitu 80 juta. Kan rugi kan akhirnya. Iya kan? Jadi itulah kata Nabi SAW. Tadi beliau mengatakan, man ba'a bai'ataini, barang siapa yang menjual dua akad, fi bai'ah, dalam satu akad, falahu aukasuhuma, maka baginya yang paling buruk, ya paling rugi, awir riba, atau riba. Gitu ya, semua dua-duanya enggak benar, enggak boleh dalam Islam seperti itu. Nah kalau dimakan berarti itu barang haram, Pak, enggak boleh gitu loh. Oke. Kemudian pelajaran berikutnya Bapak Ibu. Jadi hadis ini menjadi dalil atas larangan dua akad dalam satu akad jual beli. Haram, tidak boleh. Kalau dilanjutkan, ya itu berarti kita makan barang haram. Karena ketika ini dilarang kan otomatis akad itu akad haram, akad itu rusak, kan begitu. Kalau kita makan itu berarti makan barang haram. Nah, para ulama tadi kan ahli fikih kan sepakat Bapak Ibu bahwa hadis ini memang wajib diamalkan. Cuma mereka kan macam-macam kan dalam menafsirkan apa sih arti dua akad dalam satu transaksi itu gitu. Tadi ada yang mengatakan tadi ya kan, contoh pertama apa, masih ingat? Contoh pertama tadi apa? Nek kredit, laptop ini nek kredit regane 10 juta. 10 juta, nek cash 8 juta. Tapi itu bukan itu enggak apa-apa itu. Ya, jadi saya jelaskan ya. Yang pertama, yang kedua apa? Ini saya beli punya sampean tapi syaratnya sampean beli punyaku. Nah, itu sing makna kedua. Sing makna ketiga itu sing paling benar, yaitu apa? Yang jual beli inah tadi itu. Saya menjual ke sampean mobil 100 juta. Kredit sudah dibeli ya, belum lunas, terus tak beli lagi 80 juta tunai. Ini yang namanya jual beli inah atau jual beli riba. Ya, inah secara memang itu spesifiknya itu inah, ya jual beli inah, dan inah itu salah satu bagian jual beli riba gitu. Untuk tafsiran yang pertama Bapak Ibu ini dikatakan ya, saya bacakan, adapun tafsir pertama, di dalamnya tidak terdapat dua akad jual beli, melainkan hanya satu akad jual beli dengan harga yang tidak jelas. Kan ngomong kalau kredit 20 juta, nek cash 10 juta, ya. Ini bukan dua akad dalam satu akad. Ini satu akad cuma belum jelas gitu aja. Dalam pilihan
Ya, belum jelas kalau belum memilih. Jika kedua belah pihak sepakat sebelum berpisah, ya wes aku tak tuku tunai misalnya, maka urusan jelas kan. Ya kan 10 juta berarti. Namun jika mereka berpisah tanpa kesepakatan, maka harga tetap abu-abu nggak diketahui, mbok 10, mbok 20 kan begitu. Nah, dan salah satu syarat jual beli itu kan harus jelas kan harganya. Begitu. Sehingga nggak sah. Kecuali kalau dikasih waktu 3 hari untuk milih. Nah, paham gak? Jadi ini itu bukan dua akad dalam satu transaksi, bukan. Ketika jenengan milih antara wes aku tak tuku kredit wae atau aku tak tuku cash wae, berarti kan sudah jelas itu bukan dua akad dalam satu akad. Begitu. Adapun yang kedua, tadi yang kedua apa? Tak beli mobil sampean tapi syaratnya omah sampean sewakno nang aku. Regane miring lo ya. 20% tok misalnya gitu ya. Nah, ini ini adapun tafsir kedua ya. Ini bukan menjadi masalah Bapak Ibu. Masalahnya cuma menggantungkan akad jual beli dengan syarat masa depan ya. Diperbolehkan terjadi atau enggak terjadi. Itu tok gitu loh. Tapi bukan masuk di sini. Makanya yang pendapat yang rojih, yang benar itu yang terakhir tadi itu. Yang jual beli apa? Inah. Ya, jual beli inah. Contohnya aku menjual ke sampean mobil 100 juta kredit. Sudah terbeli, baru berjalan, belum lunas. Wis tak tuku 80 juta. Itu Bapak Ibu. Nggih. Nah itu namanya jual beli inah itu kan. Ya di samping riba itu kan sangat jelas. Ini kan dalil bahwa kita itu tidak boleh membuat trik-trik ya yang secara lahiriah jual beli tapi pada hakikatnya riba. Itu trik tok gitu loh. Tapi di dunia nyata dalam bisnis itu ada enggak model seperti itu Bapak Ibu? Pernah mendapati enggak panjenengan? Ada nggih? Dalam emas. Oh iya. Dulu dosen saya itu pernah berpesan begini, ya bukan hadis Nabi ya, tapi ada benarnya juga. Nek kamu kerja, jangan bekerja menjadi penjual emas dan jangan menjadi polisi atau tentara gitu ya. Loh, kenapa? Karena kalau penjual emas, nek nggak ngerti pasti terjerumus dalam riba. Sementara polisi atau tentara itu kan, yang penting kan aku melaksanakan perintah gitu loh. Jadi dia berbuat tergantung perintah. Nah perintahnya itu semerintah sopo dhisik kan gitu kan. Jadi agamanya agama pimpinan. Dia berkata seperti itu. Benar tak Bapak Ibu kira-kira? Halo? Itu pesan beliau gitu loh. Itu kira-kira benar apa enggak? Halo? Ada betulnya. Betulnya banyak apa dikit? Dalam? Oke, tapi rata-rata baik atau yang kurang baik? Rata-rata kebanyakan. Jenengan polisi paling biyen ayo. Enggak. Mantunya paling. Iya. Enggak iya tadi itu kan cuma pesan dosen saya. Ya biar kita hati-hati gitu aja. Makanya saya tanglet panjenengan itu bener apa enggak kira-kira kan bukan hadis kan. Tapi ada benarnya juga gitu loh. Ya, jual beli. Kemudian hikmah kenapa kok dilarang Bapak Ibu kok nggak boleh sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita tuh harus ngerti Bapak Ibu bahwa Nabi itu kan sifatnya apa dalam surat At-Taubah itu kan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum apa? Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina apa? Raufun Rahim. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum telah datang kepada kalian rasulun rasul min indi gimana tadi? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum dari diri kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum. Aziz itu berat sekali apa-apa yang menyulitkan kalian. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum. Kemudian sangat pingin ya mendatangkan kebaikan buat kalian. Harisun alaikum. Kemudian bil mu'minina raufur rahim. Kepada kaum mukminin itu beliau sangat mengasihi, sangat menyayangi.
Sehingga tidak ada perkara buruk sedikit pun kecuali beliau melarang kita. Tidak ada perkara baik sedikit pun kecuali beliau sudah memerintah dan mengajarkan kepada kita. Makanya di sini kenapa kok beliau melarang? Karena larangan ini bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak dari kerugian dan ketidakadilan gitu loh. Tadi kan Nabi mengatakan barang siapa menjual 2 akad dalam 1 akad. Tadi apa kata beliau? Masih ingat? Nggih. Maka baginya yang paling buruk di antara keduanya atau riba gitu. Ini menunjukkan bahwa praktik tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Ya bisa mendapatkan harga yang paling rendah atau paling buruk. Atau kalau tidak maka itu adalah riba. Dan riba itu sangat dilarang dalam Islam Bapak Ibu. Nah oleh karena itu ya prinsip dasar dalam transaksi jual beli itu adalah jelas, terbuka, dan kesepakatan yang pasti. Itu tentang hadis ini Bapak Ibu. Jelas nggih? Ada pertanyaan mboten? Monggo silakan. Ya. 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 Iya. Ya enggak apa-apa itu enggak masalah. Jadi beliau bertanya laptop kredit berapa juta? 15 juta. 15 juta. Sudah berjalan kan? Berjalan, kemudian orang yang butuh uang. Ya wes sampean kasih wes 10 juta enggak apa-apa gitu ya. Itu enggak masalah itu. Bukan di sini, ini bukan. Itu enggak masalah, ya. Itu kan kalau misalnya dia beli lagi dengan harga lebih murah itu baru. Tapi intinya kan ini tetap satu pihak kan. Jadi intinya adalah ya wis aku butuh duit sama lunas sono 10 juta enggak apa-apa gitu. Nah yang tadi itu wis sudah lunas intinya gitu. Jadi jenengan nggak jadi bayar apa 15 juta. Itu enggak menjadi masalah insya Allah. Bukan di sini, bukan pembahasan ini. Nggih. Monggo Pak silakan nggih. Bank detail itu apa? Nggih. Nggih. Ya, jadi tetangga jenengan itu jualan, ngutang di bank detail tadi gitu. Nggih. 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 Jelas ya Bapak Ibu pertanyaannya. Mendengar ya. Jadi intinya intinya begini, ada orang itu jual gorengan tapi modalnya itu utang bank detail. Misalnya utang 500.000 bayarin dicicil tapi nggak 500.000 berjanjinya bisa 1 juta bisa 700 kan jelas riba kan. Bukan sepertinya riba, jelas riba itu begitu itu, nggih, jelas riba. Nah, tetapi gimana solusinya wong kono sing ngutangi?
Banyak orang kaya diutangi ndak mau, misalnya begitu. Mungkin trauma, ngutangi, minjumi tapi nggak balik-balik, mungkin begitu kan. Ya memang ya banyak juga seperti itu Bapak Ibu, nggih. Akhirnya orang itu trauma nggak mau minjemi gitu loh. Nah, pertanyaannya kalau saya beli gorengannya apakah termasuk makan riba gitu? Ya sebetulnya nggak ada sangkut pautnya. Nggak ada sangkut pautnya Bapak Ibu. Tetapi ya tetap apapun yang diawali dari perbuatan yang kotor itu ya nanti ada imbasnya tetap gitu loh. Ya, jadi paling tidak itu masuk ke syubhat. Ya, tapi kalau sebetulnya apakah saya makan riba ya enggak juga. Tapi kadang-kadang kalau dia terpaksa nggak ada yang lain. Cuma sekarang itu banyak orang itu Bapak Ibu bermudah-mudahan dengan kata terpaksa gitu loh. Sebetulnya darurat yang membolehkan perkara haram itu kan proporsional kan. Sekarang itu ndak dikit-dikit darurat ya. Jadi orang itu ndak ngerti darurat itu maknai apa gitu. Jadi darurat yang kita boleh makan bangkai ya. Itu kan kalau kita ndak makan pasti mati gitu loh. Dan ketika makan itu makan sak cukupe. Bukannya lo mumpung ono babi, mumpung oleh, ayo didendeng, ayo dianu digomule, ayo disimpan. Bukan begitu ya. Itu hanya boleh jenengan makan waktu itu untuk nyambung hidup gitu loh Bapak Ibu. Oke. Jadi kalau jenengan tahu Pak, mending jangan beli, mending beli yang lain. Sama-sama sih nggak tahu lah seperti itu. Oke. Tapi kalau misalnya beli ya insya Allah ndak apa-apa lah. Mungkin karena dia darurat yang mudah-mudahan ya sambil nolong dia kan beli apa gorengannya. Cuma kadang-kadang kita juga perlu berhati-hati Bapak Ibu. Oke. Ada seorang ulama itu memang karena dia berhati-hati Pak. Sehingga Allah itu mengingatkan gitu. Dia dari Maroko mau haji bersama dengan rombongan gitu kan. Ketika melalui satu daerah itu dia singgah di masjid ya di masjid dan dia itu termasuk ya ulama gitu kan termasuk ulama sehingga orang itu kenal sehingga ketika dia datang itu dia dijamu Pak dihormati di masjid itu. Cuma waktu itu dia tidur dalam tidur dia bermimpi itu dikasih dikasih makanan dalam piringnya bagus gitu terus ditutupi waktu itu ya kayak serbet gitu loh bukan serbet ditutupi kain lah ya ditutupi kain diberikan kepada dia ketika dibuka rupanya itu kepala babi langsung dia kaget bangun gitu dia isek iling-iling begini ya Allah kok ngipi ngono ya gitu ndak lama setelah itu didatangi rutop Pak, rutop bagus-bagus gitu loh. Rutop bagus-bagus gitu. Nah, dihidangkan kepada mereka kan sebagai tamu di masjid itu kan. Dia enggak perlu makan dia. Loh ayo pangan ke rutop gitu kan teman-teman dibilang wes sampai silakan makan aku enggak mau makan gitu. Karena dia habis mimpi itu tadi. Nah, setelah itu mereka pergi melanjutkan perjalanan. Akhirnya dia lapo kira-kira ya ada apa dengan rutop itu rupanya apa Bapak Ibu itu rutop itu tumbuh ini loh yang kita mesti berhati-hati juga rutop itu tumbuh dari harta dari tanah milik anak yatim ya tanah milik anak yatim tapi dirampas kemudian diwakafkan katanya ini adalah kurma rutop dari harta wakaf tapi aslinya apa milik anak yatim yang dirampas. Panjenengan kan enggak tahu kan asal usul dari mana. Yang penting kan rutop kan halal gitu. Tapi orang ketika dia begitu berhati-hati itu sama Allah diingatkan gitu. Sehingga bagi dia seperti itu ya enggak boleh masih tanah wakaf hasilnya nyolong ya kan. Gitu loh Pak. Nah betapa banyak di kita seperti itu. Makanya ada ulama itu sampai berhati-hati enggak mau sholat ya di masjid yang masjid itu dibangun ngapunten seorang pemerintah yang terkenal dia tuh korupsi gitu. Sampai enggak mau dia khawatir enggak sah sholatnya. Tapi jenengan enggak usah lah, enggak ruh asal usulnya juga kan ya anggap aja halal kan begitu. Ya cuma kalau kita pingin bangun masjid atau apa Bapak Ibu ingat nggih. Orang kafir Quraisy yang kafir saja ketika mereka kehabisan dana kan kemudian harus memperbaiki Ka'bah. Iya kan, harus memperbaiki Ka'bah karena terkikis banjir itu mereka mengatakan jangan masukkan, padahal kafir loh ya,
Jangan masukkan untuk pembangunan Ka'bah ini satu maharnya pelacur. Pokoknya kemudian hasil riba segala macam itu pokoknya yang haram-haram jangan masukkan. Makanya Hijr Ismail, atau Hijr Ismail panjenengan. Sing ada ubin putih itu loh. Itu kan bagian Ka'bah kan. Bagian Ka'bah itu. Tapi kenapa kok enggak di kotakno sekalian? Karena kehabisan dana. Gitu loh. Itu ceritanya begitu. Jadi kalau orang kafir, Quraisy yang kafir, musyrik aja ngerti, masa kita sing Islam ngawur gitu loh Bapak Ibu. Nah, makanya ini berkaitan dengan akhirat kita, jadi darah daging. Orang kalau sudah dagingnya, darahnya dari barang haram itu wis gak tego Pak, gak ada rasa kasih sayang, mentalan gitu loh kepada orang itu, mentoloan gitu kan. Ya memang wis biasa makan barang haram, jadi gak peduli. Hidayah ndak masuk, doa nggak diterima, ibadah masuk, haji nggak diterima sama Allah Ta'ala gitu. Jadi kita harus berhati-hati Pak. Ya insya Allah begitu. Wallahu Ta'ala a'lam. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo Pak, nggih. Nyicil rumah hukumnya apa? Jenengan wis tahu gitu kok tanya. Dalam? Tolong diulang, hukum nyicil rumah bagaimana terus? Okay. Nomor jenengan terus pun dulu. Itu banknya bank apa dulu? Ya? BTN. BTN itu pakai riba apa enggak? Ada bunganya enggak? Halo? Ada bunganya buatan BTN? Ada. Nah, bunga itu halal apa haram? Menjualnya sudah tahu ngoten Pak. Cuma gini ya, ya memang ya itu kan pasti transaksi riba. Rata-rata di kita Bapak Ibu itu kan beli ke developer kan? Ya Pak enggak? Kita beli ke developer, developer diajukan ke bank. Ya Pak enggak? Mestinya yang benar itu bank itu yang jual, bukan developer. Makanya kalau misalnya ada bank, ya bank tertentu, bank apalah, dia itu jual rumah. Nah, itu yang benar seperti itu enggak apa-apa. Meskipun harga rumah itu asalnya nek cash 150 juta, dijual sama dia kredit selama 20 tahun misalnya 300 juta, enggak apa-apa. Karena dia pemilik kan. Karena dia penjual, pemilik. Nah, yang menjadi timpang itu adalah orang menjual yang bukan miliknya. Iya apa enggak? Itu yang enggak boleh Bapak Ibu. Jadi ini rumah ini sampean jual, barang laku gak diajak nonang bank ya kan? Sebetulnya yang beli kan bank kan, bukan developer kan. Maksudnya kalau developer itu dia menjual rumah itu ya sudah punya dia sebetulnya gitu loh. Gak pakai diajukan ke bank. Nah, salahnya di situ. Permasalahan kedua, ya kadang-kadang kemudian transaksinya ini kan naik turun bunganya itu. Makanya kalau memang sistem wallahu ta'ala a'lam ya, mestinya kalau misalnya ada bank-bank syariah itu mestinya sistemnya itu bank itu penjual, pemilik dia, sehingga tidak menjadi masalah, sehingga nggak ada riba, nggak ada denda gitu loh, nggak ada maksudnya nggak naik turun tetap. Misalnya kalau saya nyicil 100 juta sampai kapanpun pokoknya ya nggak pakai naik turun tiap bulan 3 juta misalnya gitu kan. Nggak pakai 3 juta 100, 3 juta berapa, nggak pakai begitu. Mestinya seperti itu Pak. Nah cuma ya masalahnya ya orang kan banyak nggak ngerti wes kadang tuku omah dengan cara seperti itu baru tahu hukumnya. Kan begitu kan. Nah ini begitu gimana ya sampai lanjutkan aja wong nggak eruh dulu ya kan. Nek ada mau beli lagi jangan seperti itu kan begitu. Nek misalnya ada rezeki nah segera dilunasi biar segera keluar dari riba kan begitu. Jelas Pak nggih? Insyaallah demikian wallahu a'lam. Pun isa nggih. Kurang 2 menit nggih. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Di pertanyaan aja nek ngambil hadis lagi ndak cukup waktunya. Monggo Pak. Jual beli apa harus? Ya ndak juga. Kadang-kadang bentuk kita melaksanakan itu sudah sebagai bentuk dari bagian
dari bagian jual beli. Secara uruf tradisi, meskipun ya tak jual kepadamu sekian, gitu kan. Jadi dengan segera, dengan harganya berapa, 1.000 ya, misalnya 1.000, dia memberikan uang 1.000, tak kasih ini gitu, permen atau apa gitu, itu sudah sah itu. Nggak perlu aku jual ya, aku beli, nggak perlu. Ya, tapi ada orang yang saking hati-hatinya itu diucapkan, Pak. Tapi kalau sesuai uruf, itu dengan serah terima itu sudah sebagai jual beli, ya maka insya Allah tidak diucapkan pun tidak menjadi masalah. Jelas nggih? Ada lagi Bapak Ibu? Nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.